Saudara-saudariku yang terkasih, selamat bertemu kembali bersama saya Pastor Postinus Gule OSC. Pada kesempatan ini saya mau menyampaikan satu tema yang menurut saya itu sangat berguna bagi kaum muda yang sekarang sedang berpacaran atau mereka yang akan berpacaran, dan juga barangkali berguna bagi orang tua untuk memberikan masukan kepada anak-anak mereka ketika mereka mulai berpacaran, bahkan sedang berpacaran. Tema yang saya bahas pada kesempatan ini adalah pacaran yang bertanggung jawab. Ada beberapa pertanyaan yang bisa menjadi bahan perenungan bagi mereka yang sedang berpacaran dan akan berpacaran, dan juga bahan bagi orang tua bagaimana mereka mendampingi anak-anak mereka yang sedang berpacaran dan akan berpacaran. Yang pertama, apakah mencintai pacar menjadi sarana kesetiaan Anda pada iman dan ajaran Katolik? Lalu yang kedua, apa yang menyatukan hati Anda dalam berpacaran? Cinta? Lalu cinta seperti apa? Atau jangan-jangan yang melandasinya adalah hanya semata-mata naluri nafsu, sehingga jatuh pada hal-hal yang tidak baik, pada dosa. Lalu yang ketiga, apakah Anda pada masa pacaran justru jatuh dalam dosa, melakukan hubungan seks pranikah? Maka kalau Anda sudah melaksanakan ini dan berpikiran semacam ini, pacaran Anda bukan pacaran yang bertanggung jawab. Maka kita berharap stoplah melakukan hal yang demikian, karena Anda justru tidak bertanggung jawab, tetapi justru jatuh dalam dosa pada saat Anda berpacaran. Masa pacaran adalah masa untuk saling mengenal calon pasangan, dan bukan hanya itu, mengenal keluarga, mengenal nilai-nilai yang dianut dalam keluarga, lalu seperti apa mereka menghidupi iman mereka. Karena ini juga nanti berpengaruh pada Anda ketika Anda membangun keluarga. Bisa jadi juga mempengaruhi cara berpikir dan cara hidup calon Anda, sehingga dengan demikian bisa menghambat Anda berdua untuk membangun persekutuan seluruh hidup. Masa menemukan dan membangun landasan kasih yang menyatukan Anda berdua. Lalu masa pacaran juga adalah masa untuk membangun komitmen ke jenjang pernikahan. Maka sebenarnya masa pacaran adalah bagian dari persiapan perkawinan. Maka gunakanlah kesempatan ini, kesempatan pacaran secara bertanggung jawab. Masa pranikah dalam terang hukum kanonik, hukum gereja, misalnya kanon 1097 paragraf kedua, diharapkan agar sebelum menikah calon pasangan tidak keliru menilai kualitas pasangannya, kualitas calonnya, kualitas pacarnya, lalu juga menilai karakter, sifat, dan kebiasaan calon pasangan hidupnya, yang tentu saja berpengaruh pada persekutuan hidup yang akan mereka bangun sebagai suami istri kelak. Maka mesti ini dikenali, dinilai, ya, kualitas pasangan, karakter calon pasangan, sifat dan kebiasaan calon pasangan. Lalu yang berikutnya adalah kedewasaan dan kewajiban perkawinan. Kita bisa membaca ini, kita bisa bandingkan dengan kanon 1095 paragraf kedua sampai 3. Selama masa pacaran, kenalilah calon Anda, apakah ia dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya kelak ketika ia telah menjadi pasangan hidup Anda.
sebagai suami Anda atau sebagai istri Anda? Apakah calon Anda ini memiliki kedewasaan sehingga mampu menilai, memilih, dan melaksanakan kewajibannya dalam keluarga kelak? Orang yang dewasa itu bisa memilih yang mana yang prioritas, yang harus dilaksanakan di dalam keluarga. Misalnya, bagaimana mendidik anak, tidak membiarkan anak begitu saja, tapi dia berusaha juga untuk mendidik anak. Atau misalnya, kalau istrinya sedang melahirkan, kalaupun datang tamu-tamunya, maka ia pasti mendahulukan, memperhatikan istrinya yang sedang melahirkan ini. Jadi, ada prioritas-prioritas yang ia pilih, yang ia laksanakan sebagai kewajiban dalam berkeluarga. Apakah calon Anda tidak punya kelemahan-kelemahan psikis yang dapat menghambatnya untuk melaksanakan kewajiban hakiki perkawinan? Apakah Anda mampu bertahan bersama dia kalau emosinya meledak-ledak? Kalau dia pada masa pacaran saja sudah melakukan kekerasan, atau dia sering merendahkan Anda, atau ada hal-hal lain, kelainan-kelainan di dalam dirinya yang justru menghambat Anda berdua untuk hidup bersama sebagai suami dan istri. Keputusan bebas dan matang. Setelah saling mengenal, maka timbang-timbang dan berani ambil keputusan. Setelah Anda memutuskan, mengambil keputusan bahwa Anda memilih dia menjadi calon pasangan Anda, dan juga Anda mau ke jenjang perkawinan, maka terimalah konsekuensi dalam untung dan malang dalam segala kondisi kehidupan Anda ketika Anda sudah satu keluarga menjadi pasangan suami istri. Saudara-saudariku yang terkasih, pada masa pacaran juga Anda perlu memikirkan dan merenungkan bahwa di dalam gereja Katolik perkawinan seumur hidup, persekutuan seluruh hidup atau konsorsium Totius Vitae, Kanon 1055 paragraf pertama. Perkawinan tidak hanya sementara saja. Perkawinan tidak boleh juga diceraikan. Jadi perkawinan dalam ajaran Katolik sekali dilangsungkan secara sah dan disempurnakan dengan persetubuhan atau konsumatum, maka hanya kematianlah yang memisahkan keduanya. Bisa kita baca itu di dalam hukum gereja, misalnya Kanon 1141, dan juga di dalam Injil Matius bab 19 ayat 5-6 dan Injil Markus bab 10 ayat 7-9. Jadi, perkawinan mesti dipersiapkan dengan baik, benar, bijak, dan dalam waktu yang memadai. Maka masa berpacaran ini bisa menjadi waktu yang baik, yang memadai bagi Anda untuk mempersiapkan perkawinan Anda. Apa yang melandasi pacaran Anda? Cinta atau hal-hal lain? Cinta seperti apa yang Anda bangun? Dalam berpacaran, cinta mestinya tidak mengabaikan iman. Jadi, diharapkan bahwa Anda dalam masa-masa berpacaran ini justru Anda tidak mengabaikan iman, tapi justru sebagai sarana bagi Anda untuk semakin memeluk iman Anda, setia pada iman Anda. Cinta dalam kitab suci. Cinta atau love dalam kitab suci sering diterjemahkan sebagai kasih. Saya ambil contoh dalam 1 Yohanes bab 4 ayat 19 dikatakan begini. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Bahasa Inggrisnya begini. We love because He first loved us.
Cinta bagian dari iman, menuruti kehendak Tuhan Allah yang mencintai kita, yang lebih dahulu mencintai kita. Maka cinta semacam ini adalah cinta yang memperjuangkan kesetiaan, cinta yang selamanya. 1 Yohanes bab 4 ayat 10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Begini bahasa Inggrisnya. This is love, not that we love God, but that He loved us and sent His Son as an atoning sacrifice for our sins. Allah mencintai kita dengan sabar dan penuh pengorbanan. Apakah demikian juga kita? Apakah sungguh-sungguh itulah yang Anda bangun selama masa pacaran? Cinta yang penuh pengorbanan, cinta yang mewujudkan kesetiaan Anda. Cinta bukan hawa nafsu. Putra-putri Tuhan tidak tunduk pada hawa nafsu. Kita bisa baca di dalam 1 Petrus bab 1 ayat 14-16. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab akulah kudus. Jadi saudara-saudariku yang terkasih, masa pacaran mesti selalu dijauhi ya, dari hal-hal yang justru memelihara hawa nafsu. Tetapi gunakanlah masa pacaran Anda secara bertanggung jawab, karena Anda pun adalah bait Allah, tempat di mana Roh Kudus bertahta, di mana Allah juga membangun hidup Anda menjadi semakin suci di hadapannya. Pacaran yang tidak sehat. Jadi pacaran yang tidak sehat itu terjadi jika hanya mengikuti dorongan nafsu birahi. Seks dipahami hanya kesenangan dan kepuasan diri. Lalu melakukan hubungan seks pada masa pacaran, pada masa pranikah, memakai alat-alat kontrasepsi, kondom, spiral, dan lain sebagainya. Jadi sudah terbiasa dengan hal-hal yang negatif ini, yang justru merendahkan makna dari seksualitas itu sendiri. Padahal dorongan seksualitas itu sangat indah, datang dari Allah, maka juga mesti dilaksanakan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Menghargai manusia sebagai subjek, bukan sebagai objek dari aktivitas seksual. Saudara-saudariku yang terkasih, kaum muda, mereka yang sedang berpacaran, marilah menjauhi nafsu yang membimbing Anda pada dosa. Kaum muda-mudi selain bertumbuh secara fisik, mesti juga bertumbuh di dalam iman, bertumbuh di dalam bertanggung jawab bagaimana memelihara moral yang baik di hadapan Allah. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. 2 Timotius bab 2 ayat 22. Pacaranku masih dalam batas normal. Paus kita, Paus Yohanes Paulus II yang sudah menjadi santo, dalam ensiklik Evangelium Vitae nomor 23 menyesali pudarnya rasa hormat terhadap sakralitas seksualitas. Menurut Yohanes Paulus II, dewasa ini ada banyak orang yang melakukan hubungan seksual dengan semaunya, bertentangan dengan moral Kristiani
dan semata-mata untuk memuaskan keinginan-keinginan serta naluri-naluri pribadi, bahkan hanya didorong oleh cinta diri. Marilah kita juga mendengarkan nasihat dari Paus Fransiskus. Beliau mengatakan, seksualitas seringkali dipenuhi oleh banyak penyakit sedemikian rupa, sehingga semakin menjadi kesempatan dan alat bagi penonjolan diri dan kepuasan egoistis berbagai nafsu dan naluri pribadi. Amoris Laetitia nomor 153. Tubuh pihak lain sering dipandang sebagai objek yang akan dipakai sejauh tubuh itu memberikan kepuasan dan dibuang setelah tidak lagi menarik. Ini harus ditolak, ini harus dijauhi. Maka saudara-saudariku yang terkasih, selama masa pacaran juga Anda dipanggil untuk tidak merendahkan makna dari seksualitas sebagaimana diajarkan oleh gereja. Pacaran yang sehat. Pacaran yang sehat berarti berusaha menemukan pasangan hidup yang tepat, sepadan, sebagai penolong yang membawanya pada kekudusan. Kita bisa membaca ini misalnya di dalam kitab Kejadian bab 2 ayat 18. Bahwa pasangan itu adalah sebagai penolong. Maka pasangan ini juga akan menjadi baik kalau dia sungguh-sungguh memilih pasangan yang sepadan dengan dia. Tidak pernah meninggalkan iman Katolik dalam berpacaran dan dalam memutuskan untuk menikah. Dalam pencarian pasangan seutuh, muda-mudi dipanggil untuk tetap menjaga kemurnian. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan yang cemar, melainkan apa yang kudus. 1 Tesalonika 4 ayat 7. Kami memanggil kaum muda yang sedang berpacaran dan akan berpacaran. Berpacaranlah secara bertanggung jawab. Gunakanlah masa pacaran sebagai masa persiapan Anda untuk menuju pada jenjang perkawinan, dan jangan jatuh di dalam dosa seksual. Saudara-saudariku yang terkasih, ingat, perkawinan adalah salah satu sakramen dalam gereja Katolik, dan perkawinan ini juga merupakan panggilan, sarana bagi kita, sarana bagi Anda untuk mencapai keselamatan dan kekudusan. Tuhan memberkati.